kisah membara, alurman hadir bawa cerita, petualangan penuh warna, bersama kita jelajahi dunia. Taesung Si, bagaimana perasaanmu hari ini? Pertanyaan yang sama setiap hari, ujar Taesung. Dan, kakiku terluka, jawaban yang sama setiap saat. Aku bisa meningkatkan dosis obat-obatannya, ujar dokter yang bertanya ke pasien Kim. Ya dok, aku tidak peduli tentang mencari tahu. Di mana ada yang salah lagi, aku akan memandumu ke kamarmu, ujar suster. Saat aku terbangun, semuanya sudah berakhir. Satu-satunya hal yang tersisa adalah tatapan penuh iba dan tagihan asuransi, ujarnya dalam hati. Dan kenyataan kejam kalau aku menjadi setengah lumpuh. Itu kecelakaan. Kecelakaan mobil yang disebabkan oleh mengemudi dalam keadaan mabuk. Hari itu adalah hari biasa yang menyakitkan. Dan aku cuma mampir ke minimarket seperti biasa untuk membeli sekaleng bir dan beberapa makanan ringan untuk mengakhiri hari. Satu hal yang berbeda tentang hari itu adalah mobil dengan pengendara yang mabuk. Dan aku yang sedikit kurang beruntung. Dengan rasa sakit yang mengerikan ini, kehidupan biasaku berakhir. Aku akan membaringkanmu di tempat tidur, ujar suster. Dan aku ditinggalkan dengan ilusi rasa sakit di kakiku, seolah-olah mereka dipotong. Aku tidak punya pilihan selain bergantung pada narkoba setiap malam. Mereka bilang, Tuhan tidak akan memberi cobaan melebihi batasan umatnya. Tapi aku merasa lebih baik mati. Tidak banyak yang bisa aku lakukan dengan tubuh setengah lumpuhku ini. Yang paling bisa kulakukan hanyalah membaca novel. Novel yang mulai aku baca minggu lalu. Setiap kali aku membaca novel happy ending, aku juga merasa senang. Sungguh menghibur membacanya saat aku merasa tertekan seperti hari ini. Aku akan bisa menyelesaikannya malam ini. Penyihir Aidan menghancurkan semua yang ada di jalannya. Pada akhirnya, dia mengklaim kemenangan dan memilih menciptakan dunia baru. Dia mengakhiri dunia lama dan menciptakan kembali dunia baru sesuai seleranya. Semua orang kehilangan ingatan mereka dan hidup bahagia. Bahkan mereka yang mengalami kematian tragis dan orang-orang yang dia sayangi ada di sana. Sekarang kita semua akan hidup sebagai pemenang yang bahagia. Apa-apaan jadi karakter utama melewati semua itu untuk melindungi dunia. Dan ini berakhir cuma dengan membatalkan semua itu dan mengakhiri dunia. Lalu dia menciptakan dunia baru hanya untuk dirinya sendiri. Kenapa novel yang aku pilih secara acak untuk kubaca juga harus memiliki akhir yang buruk? Kenapa aku tidak bisa bahagia juga? Benar, aku sebenarnya tidak terlalu peduli dengan akhir cerita novelnya. Bahkan jika besok aku bangun, sesuatu seperti happy ending tidak akan pernah bisa aku capai. Memulai Magician Who Dominates the World. Apa yang barusan? Apa? Aku pikir aku melihat pesan atau sesuatu di depanku. Tadi apa itu? Apa aku berhalusinasi? Aku ada di mana? Aku kan tidur di rumah sakit. Apa aku masih bermimpi? HP-ku? Apa wajahku berubah jadi orang lain? Hah? Kakiku? Baru saja. Apa ini? Itu judul novel yang aku baca tadi malam. Ditambah, Mord adalah ekstra dalam novel ini. Apa-apaan tunggu. Jika ini nyata tidak mungkin. Aku bahkan tidak bisa merasakan kakiku sebelumnya. Tapi sekarang aku sedang berdiri. Aku bisa merasakan lantai kayu di bawah kakiku dengan sangat jelas. Memuat informasi. Membaca ingatan Mord. Bahasa umum dunia. Print akan diterapkan. Semua isi novel sedang didaftarkan. Aku bisa merasakan semua ingatan dari tubuh ini mengalir ke kepalaku. Aku bisa melihat kehidupan seperti apa yang dijalani oleh Mord. Dan bagaimana akhirnya. Mord Vernars, seorang putra dari keluarga Archok Vernars. Yang aneh, dia adalah anak haram dari patriark keluarga Vernars. Seseorang yang sangat kuat itu. Bahkan jika protagonis menyerangnya secara keroyokan, tidak ada jaminan kalau mereka akan menang. Tapi di tengah ritual sihir untuk mendapatkan kendali penuh atas jiwanya, dia disergap dan dibunuh oleh protagonis dan kelompoknya. Singkatnya, dia adalah ekstra. Dia hanya punya peran pendukung. Tapi, kenapa aku menjadi Mord? Ubahlah takdir kehancuran. Maka keinginan Anda akan dikabulkan. Sebuah keinginan. Keinginanku akan dikabulkan.
ubahlah takdir kehancuran. Maka keinginan Anda akan dikabulkan. Yang dimaksud takdir kehancuran itu mungkin mengacu pada ending novel ini. Jadi dia ingin aku melindungi dunia ini, menggantikan sang protagonis yang akan menghancurkan dunia ini nanti. Mari kita berpikir sebentar. Aku mungkin sedang bermimpi karena aku sangat lelah dengan hidupku. Tapi aku tidak mau mengulangi kehidupan sehari-hariku yang setengah lumpuh. Aku tidak ingin bangun meskipun ini mimpi. Ya, aku tidak peduli apakah ini lelucon Tuhan atau semacamnya. Keinginanku sederhana. Aku ingin tubuhku kembali ke saat sebelum aku kecelakaan. Tidak, aku tidak boleh puas dengan itu. Ubahlah takdir kehancuran, maka keinginan Anda akan dikabulkan. Aku memiliki semua informasi tentang novel Magician Who Dominates the World dan semua kekuatan serta bakat Mord. Mengubah takdir kehancuran, itu layak dicoba. Tidak, aku akan melakukannya. Mord Vernars. Dia adalah bagian dari keturunan keluarga Archduke Vernars dan merupakan anak haram. Tidak mengetahui siapa ibunya, dia harus menjalani kehidupan yang sulit. Beberapa hari setelah kelahirannya, ibunya meninggal dan dia dipanggil anak haram yang membunuh ibunya sendiri. Dia menjalani hidup sebagai orang lemah. Tidak bisa menolak pelecehan dari orang lain. Dasar bajingan mengerikan. Kau pikir bisa bermain dengan kami, bukan karena dia lemah, atau karena dia tidak tahu bagaimana caranya marah. Hanya saja rasa bersalah, karena menjadi anak haram yang membunuh ibunya sendiri. Yang melahapnya hidup-hidup, tapi Mord mendapatkan titik baik dalam hidupnya. Mereka yang merupakan keturunan Vernars membangkitkan kekuatan. Saat mereka berusia 15 tahun, mereka menyebutnya kebangkitan darah baru. Kau harus menahan rasa sakit yang rasanya sepadan dengan saat api membakar seluruh tubuhmu, keok. Namun setelahnya, kau diberkahi dengan kekuatan yang kuat. Tapi bagi seseorang yang berada di luar keluarga Archduke, kemungkinan untuk bertahan dari kebangkitan darah baru kurang dari 1/5. Tapi Mord bertahan dari kebangkitan darah baru dan mendapatkan kekuatan yang kuat. Kalau kau bertahan di ulang tahun ke-15, maka pergilah ke keluarga Archduke Vernars. Mord menuruti isi surat terakhir yang ditinggalkan ibunya dan pergi ke tempat di mana keluarga Archduke berada. Dia setuju menerima tes untuk diakui oleh ayahnya yang tak pernah dia lihat sebelumnya. Menurut ingatan itu, ini pasti tepat saat aku sampai di kediaman keluarga Archduke Vernars untuk melakukan tes. Mord itu NPC dari Moedewe, tapi Archduke Vernars adalah salah satu antagonis utama. Aku punya banyak informasi keluarga Vernars. Keluarga Archduke Vernars sudah punya banyak anak dari garis keturunan langsung, jadi tidak mungkin bagi Mord, yang merupakan anak haram, akan diterima, tapi tumbuh besar tanpa orang tua. Mord dipenuhi hasrat untuk diakui sebagai anak Archduke. Dan Archduke dapat memanfaatkan itu untuk membesarkan Mord menjadi anjing pemburunya. Karena membangkitkan kekuatan darah baru, Mord sangatlah kuat, bahkan sampai sang protagonis harus berjuang keras dalam pertarungan dengannya. Tapi aku tidak yakin seberapa kuat sebenarnya dia. Akan bagus kalau bisa mengetesnya. Hei bocah, apa kau lupa hari apa ini? Apa yang kau lakukan? Orang itu, berdasarkan ingatan Mord, apa yang kau lihat? Instruktur bernama Todd. Orang yang akan mengawasi tesnya. Tubuhnya kekar dan bugar, seperti seharusnya seorang instruktur. Kau Tuan Todd, kan? Ada apa? Aku masih lebih besar darinya. Apa? Nada suaranya berbeda dari kemarin. Matanya juga kelihatan berbeda. Yah, itu mungkin cuma perasaanku saja. Apa kau sudah lupa arah yang kujelaskan padamu? Sudah kubilang kau akan dites hari ini. Tapi tes seperti apa itu? Tes untuk melihat seberapa potensi yang kau punya. Kau cukup bugar, meski tak mempelajari apapun. Jadi kutebak kau bisa bertarung. Aku sudah harus bertarung. Setidaknya ini bukan pertarungan untuk hidupku. Bagaimanapun juga, aku bersyukur. Lagi pula aku ingin menguji kekuatanku. Jadi, kau tidak lupa apa yang kukatakan padamu kemarin, kan? Melupakan apa? Kau sudah lupa untuk tidak bilang kalau kau adalah anak Archduke. Iya tentu saja.
Dia bicara soal aturan tak tertulis untuk anak haram. Itu sia-sia saja karena rumornya sudah menyebar saat aku tiba di sini. Bahkan ada rumor yang mengatakan kalau Archduke sudah bertemu Mort sebelumnya, semua orang akan tahu siapa anak haramnya saat aku menjadi warrior resmi. Kau di sini, instruktur. Iya, kalian semua sudah di sini. Apa ini pemula yang akan dites hari ini? Mereka semua kelihatan agak tua untuk jadi trainee. Mereka kemungkinan adalah warrior. Kurasa kau sudah dengar. Cara bertarung Vernars berbeda dari warrior biasa. Vernars sejati menggunakan senjata saat belum terlatih. Tapi saat sudah terlatih, mereka tidak akan bergantung pada senjata dan bertarung dengan tubuh yang mereka punya. Benar, tentu saja, mereka yang bukan keturunan Vernars menggunakan senjata. Tapi yang lainnya mempelajari skill bertarung. Aku tahu, keluarga Archduke Vernars adalah organisasi warrior terbaik sebenua. Mereka meraih posisi itu hanya dengan pertarungan tangan kosong. Senjata bukanlah sesuatu yang mereka butuhkan. Kedengarannya mustahil. Tapi tidak ada senjata di dunia yang bisa melampaui fisik Vernars. Tes ini akan dinilai untuk mengetahui kepersatuan mana kau harus bergabung dan bagaimana kau harus dilatih. Vince, apa kau siap? Tentu saja, bertarunglah dengan Vince. Hasil dari pertarungan ini akan menentukan masa depanmu. Jadi lakukan dengan baik. Buktikan kalau kau bagian dari keturunan Vernars. Apa kau yakin umurnya 15? Wajahnya memang 15 tahun, tapi mempertimbangkan dia sudah sebesar ini, membuatku penasaran dia. Anak siapa? Mari kita lihat apa kau bagus dalam bertarung, seperti penampilanmu. Datanglah padaku. Aku tahu akan ada anak haram lainnya di sini selain Mort. Bukan cuma Archduke yang mendua. Aku harus fokus pada pertarungannya sekarang. Hanya dengan kekuatan aku bisa meraih kebebasan. Kekuatan sangat penting di dunia ini. Meskipun akan bagus kalau aku bisa menjalani kehidupan santai dan manis di suatu tempat yang jauh. Kurasa aku tidak punya pilihan. Aku akan membuktikan kemampuanku di sini. Apa? Kupikir dia tidak tahu cara bertarung. Jadi dia tahu ya? Ternyata aku lebih lincah dari yang kuduga. Kurasa boxing yang kupelajari saat kecil bukan hal yang sia-sia. Aku cuma mempelajarinya sebagai hobi, tapi itu mungkin lebih baik daripada tidak sama sekali. Techesh, kau cukup bagus. Kau bohong saat kau bilang kau tidak belajar cara bertarung. Apa yang kau katakan? Kenapa aku harus bohong soal itu? Omong kosong. Posturmu itu kelihatan kalau kau sudah belajar bertarung. Aku cuma meniru orang lain. Dia menggunakan mana? Hentikan. Apa yang kau lakukan melawan bocah yang bahkan belum mempelajari teknik pertarungan mana? Biarkan saja. Tapi, instruktur, biarkan memikirkan dia sampai menggunakan mana untuk melawanku. Kau berani menghinaku. Aku sedikit menahan diri, jadi bersyukurlah. Brengsek. Dia menghindari itu. Bagaimana bisa pemula sepertinya? Kalau begitu, bisa melihat teknik pertarungan mana. Semudah itu. Sekarang giliranku, kan? Mustahil. Aku menghabiskan waktu bertahun-tahun melatih teknik pertarungan mana untuk kalah dari pemula sepertinya. Kupikir dia itu pemula. Dia membuat warrior resmi seperti Vince melayang. Betapa gilanya orang ini. Ini akan menjadi buruk jika aku tidak berhasil menghindari serangan terakhir. Tapi kupikir aku agak mendapatkan bagaimana menggunakan kekuatan ini. Oh, kau masih bisa bangun. Aku kira prajurit dibangun berbeda. Bajingan ini sudah tidak manuk akal jika Vince dikalahkan hanya dengan satu pukulan. Kan, bajingan itu. Dari mana dia datang? Bukankah itu cukup? Aku tidak tahu bagaimana mengendalikan kekuatanku. Aku takut aku bisa membunuhnya jika kita terus maju. Dia adalah tester dan aku instruktur. Tujuan seorang instruktur adalah untuk mengukur potensi dan kekuatan tester. Dengan mendorong mereka ke batas mereka, seorang tester tidak akan mungkin bisa mengalahkan instruktur. Itu sudah cukup. Kenapa? Kau berbohong? Bohong apa? Kau bilang kau tidak pernah belajar bertarung. Itu benar. Aku tidak pernah benar-benar belajar. Kau ingin aku percaya kalau kau pernah menggunakan mana? Bagaimana mungkin orang yang tidak belajar teknik bertarung mang tahu cara menggunakan mana? Dia meragukanku seperti yang kuharapkan.
Apa ini mana? Aku bisa menggunakannya setelah demam tinggi sekali, tapi aku tak tahu banyak tentang itu. Kurasa aku tak perlu menceritakan semuanya. Kau pikir aku percaya? Baiklah, sebelum datang ke sini, aku berbicara tentang pengalaman kebangkitan darah baru. Mord benar-benar bisa menggunakan mana sebelum kebangkitan darah baru. Itulah betapa berbakatnya dia. God of Combat, Fernars, Goddess of the Heavens, Arita, karena parah dari dua dewa, ada di dalam tubuh Mord. Itulah yang menciptakan sinergi yang luar biasa, dan membuat Mord menjadi makhluk yang ajaib. Dengan kata lain, Mord diberkati dengan genetiknya. Sebagai seseorang yang tidak pernah dilatih secara resmi sampai usia 15 tahun, hanya dalam waktu 7 tahun, dia menjadi lebih kuat dari Archduke Fernars, yang merupakan penerus terkuat dari dewa pertempuran. Begitulah ceritanya. Jadi itulah yang terjadi. Jika kau itu semua sungguhan, baiklah aku percaya. Apa kau tahu siapa Vince itu? Aku bertemu dengannya untuk pertama kalinya hari ini. Jadi aku tidak tahu. Dia adalah seorang prajurit Fernars yang dilatih dari usia muda dan berhasil lulus dari ujian yang ketat. Dan kau baru saja mengalahkannya, begitu ya? Lagi pula, kau lulus ujian dengan 200 poin, padahal maksimalnya 100. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Bagaimana aku bisa tahu apa yang akan kulakukan sekarang kalau kau belum menjelaskan apapun padaku? Apa-apaan ini? Aku tak tahu apa arti tes ini. Tes ini adalah untuk menentukan akan berada ditingkatkan apa kau nantinya. Keluarga Archduke Fernars memiliki 3 tingkat kurikulum untuk prajurit. Dan jika kau memenuhi persyaratan di setiap tingkatannya, kau akan dipromosikan ke tingkat berikutnya. Jika kau lulus ujian di tingkat terakhir, kau kemudian memenuhi syarat untuk menjadi prajurit resmi. Tetapi tes ini sulit sehingga banyak orang yang menyerah bahkan sebelum memulainya. Aku mengerti. Jadi bisakah kau menempatkanku di tingkatkan pertama? Apa? Bukankah aku harus pergi ke sana untuk belajar teknik bertarung mana dari dasar? Apakah tingkat kedua atau ketiga akan mengajarkanku dasar-dasarnya juga? Tidak. Dan bukankah kau akan naik tingkat setelah kau memenuhi syarat? Itu benar. Tapi, akan masuk akal jika dia ingin segera mengikuti ujian untuk menjadi prajurit resmi. Kalau begitu, aku akan pergi ke tingkat pertama. Orang ini, dia bersungguh-sungguh, baiklah. Dia memang bajingan. Ini mungkin pilihan yang terbaik baginya, baiklah. Tapi ini bukan berarti aku dapat memberikan perlakuan istimewa padamu lakuan. Itu saja yang harus kau lakukan untuk hari ini. Aku akan mengirim seseorang untuk memandumu melalui kebutuhan di tingkat pertama besok. Syukurlah tesnya berjalan lancar. Aku ingin tahu apakah Mord juga melalui proses ini. MWDW tidak berbicara tentang bagaimana Mord menjadi kartu tersembunyi Archduke Fernar. Meskipun kukira itu masuk akal karena dia hanya seorang figuran. Hanya dikatakan bahwa Archduke Fernars mencoba memaksimalkan potensi Mord dan mendominasi pikirannya untuk menggunakannya sebagai senjata manusia. Aku ingin tahu bagaimana dia melakukan tes ini. Dia selalu dipukuli sebagai seorang anak dan tidak pernah melawan. Bagaimana jika dia baru saja dipukuli dan dikirim ke tingkat pertama? Aku merasa seperti itulah yang akan terjadi. Aku rasa aku mengerti mengapa aku harus menjadi orang yang merasuki Mord. Itu bukan sifat yang berguna dalam hidupku. Tapi aku selalu melawan ketika aku merasa ada sesuatu yang tidak adil atau tidak dapat dibenarkan. Mord telah menjalani kehidupan yang berlawanan denganku. Aku akan menyelamatkan dunia ini dari kehancuran. Untuk melakukan itu, aku harus menghentikan tokoh utama dalam novel ini, Aidan, orang yang menyelesaikan fragmen dunia yang seperti potongan puzzle yang berisi esensi dunia ini, dapat disebut dewa tertinggi. Itu adalah magician who dominated the world. Seperti judulnya, penyihir agung Aidan melengkapi fragmen dunia dan menjadi makhluk yang mendominasi seluruh dunia dan segala sesuatu di dalamnya. Akibatnya adalah kehancuran dunia.
Sebagai dewa, Aidan tidak hanya membunuh musuh-musuhnya. Ia juga membunuh teman-temannya. WDW adalah tentang pertarungan antara Aidan dan musuh-musuhnya untuk menjadi perusak dunia. Aidan, aku akan memastikan kau tidak melakukan itu, tidak peduli apapun yang terjadi. Ini mungkin kesempatan terakhir bagiku. Mulai sekarang, aku akan hidup sebagai Mord, bukan Taesung. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya.